sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Sri Mulyani menambahkan apabila ada peserta keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa turun kelas menjadi peserta kelas 3. Nanti kalau orang-orang bilang, saya kelas 2 sama kelas 1 naik, ya kalau nggak kuat kelas 2, kelas 1 turun aja ke kelas 3 di 25.500. Dari kami meminta penjelasan lebih jelas karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif ya, supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional. BPJS merubah diri, BPJS harus dikelola secara profesional. Ya, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, itu tandanya pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk di beberapa kelas di 1 Juni 2020. Nah, ini sebenarnya mengandung Juli 2020. Ini sebenarnya mengandung banyak tanda tanya ya, dan sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Nah, lebih jauh untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang BPJS Kesehatan, saya hari ini bersama dengan jurnalis yang sangat concern sekali di sektor ini ya, sektor asuransi, apalagi BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Wibi Pangestu Pratama. Apa kabar, Wibi? Baik, alhamdulillah. Raiful gimana kabarnya? Udah lama kita nggak kontekan loh. Iya. Basa-basinya TV. Basa-basi. Bisa ya tapi ya gitu ya? Baik, alhamdulillah. Baik, kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Wibi, gimana nih? Udah naik lagi nih setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ternyata Presiden malah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan walaupun ada subsidi yang disalurkan oleh pemerintah untuk beberapa waktu ke depan. Sebenarnya gimana sih ini sebagai gambaran awal kenapa sebenarnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan ini, sekaligus juga kelas apa aja nih yang dinaikin atau semua kelas itu? Sebenarnya naik yang sebenar-benarnya naik itu terjadinya 1 Januari 2020 yang lewat Perpres 75. Itu kan udah lama kita kan. Itu berlaku. Nah, tapi ada gugatan ke MA dari komunitas pasien cuci darah. Nah, gugatannya itu untuk yang pasal 34 peserta mandiri doang ya. Peserta mandiri itu yang dia iurannya sendiri, bayar sendiri. Gitu. Kalau kita kan dipotong gaji kan. Kalau kita dipotong gaji. Nah, mereka merasa keberatan karena ya banyaklah faktornya bisa dicari sendiri. Nah, MA tuh mengabulkan gugatan itu dan yang dibatalkan itu hanya iuran mandiri sebenarnya. Jadi iuran segmen lain tuh nggak turun. Iuran segmen lain tuh ada yang penerima bantuan iuran. Itu untuk rakyat kurang mampu yang full dibayarin sama pemerintah. Itu naik, udah nggak berubah. Terus ada juga pekerja kayak kita. Perubahannya itu tahun lalu kan masih 5% dari dari gaji, gaji pokok tambah tunjangan apa gitu. Kalau sekarang 5% dari THP, dari semua yang diterima. Jadi penghitungannya lah jadi lebih besar dikit gitu. Ya, betul. Nah, untuk yang mandiri sekarang dianulir, diturunkan. Nah, karena gugatan MA itu kan, MA itu ngasih 3 opsi sebenarnya. Ada yang dibatalkan, disesuaikan, gitu-gitulah. Nah, pemerintah milihnya untuk menyesuaikan lagi sesuai dengan berbagai pertimbangan lah. Jadi sebenarnya dikatakan naik iya kalau dari kondisi sekarang ke Juli. Tapi kalau ngelihat secara keseluruhan ini tuh menyesuaikan dengan tuntutan gitu loh. Jadi tuntutannya dikabulkan, dia turun lagi. Tapi di tuntutan itu kan ada opsi pemerintah untuk menyesuaikan sebenarnya. Nah, disesuaikan lagi, jadi naik lagi gitu. Jadi dari sini turun dulu,
naik lagi. Jadi dibilang naik ada benernya juga, Turun dibilang nggak naik juga. iya dibilang turun bener karena sempat turun dulu kan, sekarang lagi turun nih kita. Tapi nanti naik lagi itu sih. Di 1 Juli ya. Terus, nah terus nanti itu yang naik yang mana aja? Yang naik tuh yang pekerja pemerintah, PPUPN, pekerja penerima upah pegawai negeri. Asalnya dia itu perhitungannya 5% terhadap gaji, tapi 3% dibayarin negara, 2% dibayar si pekerjanya. Kalau sekarang jadi 4% dibayarin negara, cuma 1% yang dibayar pekerjanya. Jadi gitu. Nah, untuk yang peserta mandiri itu tuh sebenarnya cuma turun dikit dari yang awal tahun itu. Kelas 1 asalnya 180.000 jadi 150.000. Ya. Yang kelas 2 asalnya 110.000 jadi 100.000. Nah, yang menarik ini kelas 3 nih. Kelas 3 itu sebenarnya besarannya naik yang diaturnya. Asalnya kan 25.500. Ya. Dia naik jadi 42.000. Oke. Nah, tapi 42.000 itu ada subsidi dari pemerintah 16.500. Jadi pesertanya itu tetap bayar 25.000 sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ini naik tapi nggak naik gitu, Pak. Oh, gitu. Naik nggak naik. Tapi secara nilai sebenarnya nurun nggak sih, Bi? Karena kan ada subsidi dari pemerintah juga yang naik gitu loh. Misalnya dari 3% ke 4%. Sebenarnya yang dibayarin sama kita atau peserta BPJS itu naik atau enggak? Kalau yang pegawai negeri bisa naik, bisa enggak. Naiknya itu kalau sebelumnya kan 3:2 terhadap terhadap gaji pokok, jadi pasti naik, sorry. Kalau sebelumnya enggak kayak gitu. Tapi kalau yang peserta mandiri itu belum naik karena tetap 25.500. Pengaruhnya di BPJS kesehatannya nanti yang nerima lebih banyak karena yang sekarang ini dia cuma nerima per satu orang itu 25.500, nanti per satu orangnya dia jadi nerima 42.000 karena ada tambahan subsidi. Itu walaupun dari kalau pemerintah secara juga ya? Ya. Oh. Cuma ini Pak, ini justru peliknya di sini karena subsidi itu cuma dikasih ke peserta yang aktif. Jadi peserta yang nunggak tuh nggak dapat subsidi. Oh gitu. Lucu juga ya. Gimana cara nge-tracking? Oh, nge-tracking aktif tidak aktif dari pembayaran iuran bulanan. Betul. Kalau nunggak iuran itu dinyatakan tidak aktif, harus bayar dulu, ada masa tunggu berapa hari gitu, baru aktif lagi. Oke. Jadi ya, ini sebenarnya pemerintah tuh mau ngasih subsidi, tapi masalah utamanya kan si peserta mandiri ini menunggak kan. Kemarin ada BPJS Kesehatan baru rilis data 40,6% atau 40,4% gitu. Peserta mandiri kelas 3 itu nunggak, hampir setengahnya. Waduh. Jadi dia niat ngasih subsidi, tapi kalau subsidinya nggak bisa dikasihin karena pesertanya nunggak kan sama ya nggak aja. cair gitu. Oh. Betul. Terus udah ada solusinya tuh, Bi? Katanya sih ini sejauh ini pembahasannya baru akan melacak biar subsidi itu diberikan hanya untuk peserta yang nggak mampu, yang kurang mampu, sorry. Jadi kan peserta yang tidak mampu tuh dikasih bantuan iuran PBI kan. Tapi ada juga kayak peserta yang di batas miskin dan tidak miskin gitu loh, yang di batas banget. Nah, itu kan dia masuk pekerja mandiri, peserta mandiri. Nah, jadi subsidi itu katanya mau disalurkan untuk golongan itu. Karena sebenarnya kan bisa aja orang yang gajinya 20 juta ikut BPJS-nya kelas 3 itu bisa berhak tuh. Bukan gaji, pendapatan, sorry. Misalkan pedagang gitu. Pendapatan dia udah 20 juta, 30 juta. Kan nggak ada kewajiban kan. Jadi bisa aja. Nah, jadi itu untuk menghindari orang-orang kayak gitu dapat subsidi juga gitu. Cuma ya itu tadi persyaratannya subsidi dikasih ke peserta aktif, jadinya yang nunggak ya nggak dapat subsidi dan subsidinya itu jadi nggak masuk ke BPJS Kesehatan. Itu sih. Oke. Nah, Bi, itu dampaknya gimana ya dengan ada perubahan regulasi gini, Bi? Udah mulai kebaca belum ya? Karena kan kalau
sekarang apalagi nanti mulai berlakunya di Juni, atau boleh kita bilang kan sekarang daya beli masih kurang ya. Daya beli masih kurang, terus tapi udah ada penambahan dalam tanda kutip ya, maksudnya karena nambahnya nambah tanggung juga karena pada akhirnya disubsidi juga gitu kan. Tapi ada dampak nggak sih? Kalau bicara dampak, faktor paling utamanya corona, Pak. Dari corona dulu, baru bicara kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena tadi kan secara iuran sebenarnya kita belum naik kan. Yang dibayar tuh masih 25.500 gitu. Itu nggak berubah gitu. Cuma kondisi kayak gini, orang sanggup gak sih keluarin 25.500 gitu? Itu satu. Kalaupun sanggup, bakal mau nggak dia? Karena ibaratnya satu keluarga nih, 4 orang. Dia berarti per bulan harus keluarin 102.000. 25.500 kali 4. 102.000. Asuransi itu harus diakui bukan kebutuhan pokok. Dan asuransi itu jadi kebutuhan sekunder untuk kelas menengah lah ibaratnya. Kita yang melek, yang ingin memproteksi, itu dikira sekunder. Tapi mungkin untuk yang arah pemahamannya nggak ke sana, ya tersier mungkin gitu kan. Mana sekarang kan masih ada pandangan ngapain bayar BPJS kalau nggak dipakai gitu. Kita bisa berdebat panjang soal itu kan. Itu benar. Bisa dari sisi asuransinya bahwa asuransi itu emang gitu. Bisa dari sisi yang ngapain mau sakit gitu kan. Tapi ya dengan berbagai kondisi itu bisa bikin orang yang ngapain bayar gitu. Kondisi kayak gini mending dipakai beli beras gitu. Itu nggak bisa dihindari banget. Artinya dengan kondisi kayak gini juga orang bakal banyak menunggak ya untuk iuran BPJS gitu ya, Bi. Karena dia makin menganggap asuransi ini istilahnya kebutuhan paling akhir gitu ya. Rasanya gitu. Ya maksudnya kita pasti ada pilihan lah. Misalkan ya udah mending jaga hidup sesehat mungkin biar nggak keluar kos gitu, biar nggak keluar pengeluaran untuk itu yang nggak bakal dipakai gitu, ya kan? Jadi mending buat makan, mending buat tabungan, pasti ada pemikiran gitu di masyarakat gitu. Dan lebih jauhnya lagi, kalau nanti tunggakan makin naik, ya subsidi kan nggak masuk. Akhirnya berpengaruh ke subsidi itu ya? Iya, nggak bisa cair gitu. Cuma kalau lihat reaksi di Twitter, lihat reaksi di pemberitaan Vox Pop ke orang-orang itu udah kelihatan banyak gelombang nggak setujunya sama kenaikan. Cuma kita belum tahu nih karena yang sekarang tuh kan naik tapi nggak naik kan sebenarnya ya. Iya. Nah, beda sama yang awal tahun kemarin yang benar-benar jelas naik gitu. Kalau awal tahun kemarin jelas naik, jadi ibaratnya gelombang protesnya tuh jelas dan kelihatan gitu. Orang yang asalnya misalkan 25.500 jadi 42, jelas. Jelas. 80 jadi 160 itu kan jelas banget gitu. Kalau yang sekarang belum kelihatan juga sih. Cuma karena ada corona ini, yakin bakal ada keberatan juga. Bahkan katanya si komunitas pasien cuci darah itu yang kemarin menuntut ke MA, dia udah nyiapin tuntutan lagi, mau judicial review lagi si Perpres ini. Jadi kalau sampai dibatalin lagi, pusing kita yang bikin berita, Pak. Bi, jadi subsidinya itu udah ditentuin nggak sampai berapa lama? Maksudnya berapa tahun gitu loh? Kalau yang ditentuin tuh baru ini. Dari Juli 2020 sampai akhir Desember 2020 itu subsidinya 16.500. Nanti per 1 Januari subsidinya jadi 7.000. Yang dibayar oleh pesertanya 35.000. Jadi totalnya tetap 42 juga gitu. Ibaratnya baru kerasa naik itu nanti awal Januari 2021. Awal Januari 2021 karena subsidinya dikurangin gitu ya. Iya, tapi secara nilai yang diterima si BPJS-nya sama aja kan, dari Juli itu bakal 42.000 gitu per orangnya. Oh gitu. Ini sebenarnya untuk kelas 3 aja kan ya? Sedangkan kelas 1 sama kelas 2 masih tetap kayak biasa?
kelas 1, kelas 2 nggak ada subsidi ya. Cuma nilainya naik juga gitu. Jadi 150.000 sama 100.000. 100.000. Oh ya. Itu ada di kalau di video ini nanti aku coba tampilin headline Bisnis Indonesia tanggal 13 ya. Tanggal 14. Tanggal 14 Mei 2020 di situ headline-nya memang Wibi udah jelas-jelas menceritakan gimana kenaikannya, apa-apa aja yang naik, sampai Wibi udah, maksudnya di berita itu udah ada tanggapan dari pemerintah provinsi ya untuk yang bersedia untuk menanggung. Artinya yang menanggung ini pemerintah pusat atau pemerintah provinsi? Itu tuh bakal ditanggung barengan jadinya. Jadi kan yang ditanggung pemerintah tuh ada 3 sekarang kan. PBI, penerima bantuan iuran, yang pekerja pegawai negeri itu, sama yang peserta mandiri. Ada 3 ini. Nah, nanti itu jadinya si yang penerima bantuan iuran itu ditanggung pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah bisa ikut menanggung sesuai kemampuan fiskalnya. Kayak gitu. Okay. Tapi mulai sekarang nih, kalau ada peserta lagi yang masuk PBI, itu semua bakal diambil alih sama pusat. Mulai sekarang. Itu satu. Terus kalau yang peserta mandirinya, itu nanti sama juga. Jadi ada yang subsidi yang dikasih sama pemerintah pusat, ada juga yang sama pemerintah daerah gitu. Kalau yang dikasih sama pemerintah pusat tuh yang si ini 16.500 untuk semua. Jadi yang 16.500 tuh semua bakal dibayarin sama pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah ngebayarinnya yang 25.500 sesuai kemampuannya dia gitu. Jadi misalkan kemampuan dia 1 triliun gitu. 1 triliun per bulan, 1 triliun dibagi aja 25.500, berarti dia bisa menanggung berapa. Itu katakanlah si provinsi A gitu. Provinsi B cuma 500 miliar, dibagi 25.500, sanggupnya berapa. Jadi balik ke kemampuan dia. Di situ sih yang beda. Kalau sebelumnya kan penerima bantuan iuran tuh ada yang dari pusat pusat doang, ada penerima bantuan iuran daerah doang gitu. Kalau sekarang penerima bantuan iuran tuh dikonsentrasiin di pusat. Nah, yang peserta mandiri ini dikonsentrasiin di daerah. Gitu. Di daerah. Bagi beban. Bagi beban. Collab. Ini, iya, collaboration. Collaboration. Pusat X daerah. Anjir. Saya nggak tahu sih, Pak, sebenarnya untuk bagian ini ya, untuk bagian pembagian beban ini dasarnya paling utama apa nggak tahu sebenarnya. Apakah kan kalau duitnya dari pemerintah pusat, ibaratnya alirannya lebih cepat masuk ke BPJS-nya. Entah mempertimbangkan itu, entah mempertimbangkan si corona ini. Karena corona kan ibaratnya keuangan mending sama pusat aja gitu. Lebih lebih stabil mungkin kan untuk keuangan negara. Ketimbang mecah-mecah konsentrasi ke daerah. Jadi saya belum dapat juga sih pertimbangannya apa untuk bagi beban ini. Oke. Tapi Pak, yang pertanyaan sebenarnya udah harus saya tanya di awal ya. Cuman apa alasan pemerintah naikin ini loh? Pertimbangannya dari Pak Wibi lihat apa nih pertimbangannya? Apalagi di tengah kondisi lagi gini nih, dia putusin hal kayak ini, yang menurut aku secara citra bakal negatif, padahal kalau kita lihat tipis-tipis saja naiknya gitu loh. Iya. Sebenarnya paling utama arus kas sih, Pak. Arus kas pembayaran ke rumah sakit gitu. Ibaratnya beban dia gede nih. Beban gede, pemasukan gak seimbang sama beban gitu. Karena faktor pemasukan tuh kan dari besaran iuran, dari tunggakan iuran, ya beberapa faktor lain lah. Dan faktor beban juga kayak biaya layanan kesehatan kan naik terus kan, ada inflasi, ada apalah gitu. Nah, jadi lebih ke buat menyeimbangkan itu sih. Pada akhirnya kan dikatakan sebagai defisit, tapi poin utamanya bukan defisit apa enggak, tapi pembayarannya lancar nggak ke rumah sakit gitu. Karena kalau pembayaran lancar, si rumah sakit juga nggak bakal ribet untuk nantinya beli alat, beli obat. Intinya ke sana. Itu sih. Cuma ya sisi lainnya itu ya itu tadi untuk memenuhi
yang hasil putusan MA itu dia harus memperbaiki perpres yang dianulir itu kan. Jadi harus bikin lagi gitu. Tapi ya saya lihatnya ke sana sih. Cuma mungkin yang agak miss itu ini perpresnya emang putusannya keluar akhir Februari, disampaikan awal Maret gitu. Kan kalau kata pemerintah awal Maret kita baru ada kasus pertama corona ya. Masih orang Indonesianya masih kebal karena makan nasi kucing sama empon-empon gitu. Sama waktu itu susu kuda liar. Ya, waktu itu kan katanya masih itu. Nah, jadi entah penyusunan ini apakah sudah mempertimbangkan corona atau belum gitu. Tapi rasanya sih dari awal Maret dan perpresnya dikeluarin Mei harusnya sih mempertimbangkan. Makanya nih bingung juga sih. Apakah benar-benar pure untuk demi arus kas doang, atau arus kas dan pertimbangan MA, atau arus kas pertimbangan MA, corona, dan lain-lain gitu sih. Oke. Bener ya, sebenarnya kita juga nggak tahu ya pertimbangan utamanya di mana ya. Tapi menurut aku yang Mbak bilang soal arus kas ke rumah sakit, kayaknya lumayan make sense ya. Apalagi rumah sakit yang jadi rumah sakit rujukan gitu ya, Bi ya? Itu dia. Oh iya, ini Pak, tapi BPJS nggak nanggung. Oh iya, dia nggak nanggung klaim corona ya? Iya, nanggung corona. Itu. Oh iya, saya lupa bilang Pak, soal ini. Lupa bilang soal iuran. Kalau iuran naik, ada juga sentimen lain di masyarakat bahwa BPJS Kesehatan itu pelayanannya tidak baik. Itu yang bikin masyarakat kadang nggak mau bayar. Kayak BPJS tuh ngantri, pelayanannya lama, pelayanannya judes gitu kan. Terus kayak kalau datang ke fasilitas kesehatan, kalau nunjukin BPJS kayak ditunjukin seperlunya, mukanya nggak senyum atau apa gitu. Iya. Sementara kalau kayak bayar sendiri, baru pelayanannya baik. Itu nggak bisa dipungkiri ada gitu, dan itu pasti sangat mempengaruhi orang-orang buat iuran sekarang. Betul. Dan itu mungkin terjadi kayak gitu karena arus kas tadi gitu. Rumah sakit juga pusing kali, misalkan dia keluar biaya terus, tapi baru klaim sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian gitu. Duitnya baru cair. Jadi ya lingkaran setan aja gitu. Dia mau senyum juga, duitnya baru ada 3 bulan lagi. Iya. Tapi ya harus senyum gitu. Bingung Pak, asli. Iya. Berat ya. Iya. Oke. Terakhir nih Pak, closing aja nih. Ada saran nggak sih Pak, kalau seandainya dari pengamat BPJS nih ya kan? Ada saran nggak sih terkait kenaikan ini, termasuk sama pemangku kebijakannya gitu loh Pak? Bagusnya gimana? Termasuk kayak pelayanan yang sebenarnya masih ogah-ogahan juga kan, acuh nggak acuh aja. Iya. Menurut saya sih pertama pelayanan dulu Pak. Pelayanan tuh mereka tuh kalaupun nggak mau menyatakan bahwa pelayanan belum maksimal, benerin gitu. Karena ada gitu. Yang kayak gitu tuh ada. Jadi apapun yang keluar dari keniscayaan ada. Siapapun pasti bakal ngerasain bahwa pakai BPJS tuh lama dan ada perlakuan berbeda di beberapa tempat terhadap pasien BPJS dan non BPJS gitu. Yeah. Itu harus dibenerin gitu. Kenapa? Karena tanpa kita bicara iurannya berapa, harusnya pasien dilayanin sama. Benar nggak? Ya, benar. Jangan nunggu dulu setelah iuran naik baru berhak menerima pelayanan dengan ramah. Nggak gitu kan? Jadi pelayanan dulu. Itu satu. Yang kedua, yang krusialnya itu si data buat peserta penerima bantuan iuran. Itu kan mengacunya ke data terpadu Kementerian Sosial, DTKS. Jadi dari data Kementerian Sosial itu, masyarakat kurang mampu, ada daftarnya. Nah, mereka ini yang berhak menerima bantuan. Tapi datanya itu masih ada yang kurang benar. Misalkan yang datanya ganda, yang orang udah meninggal tapi belum ke-update, dan lain-lain gitu. Kan, ya katakanlah sekarang satu kecamatan, satu orang yang sudah meninggal tapi belum terupdate gitu. Indonesia ada berapa ribu kecamatan. Iurannya, ibaratnya malah disalurkan ke si orang yang udah meninggal itu. Padahal, katakanlah 1.000 orang yang udah meninggal ini, kalau datanya udah bener, kan bisa masuk 1.000 orang miskin lain kan. Itu sih.
Jadi biar duitnya tuh masuknya bantuannya tepat sasaran gitu. Sama yang subsidi tadi harus dipastiin juga sih subsidinya ngalir jelas gitu. Kalau bisa jangan cuma yang ke aktif doang, tapi ke yang kurang mampu gitu. Aktif gak aktif untuk yang kurang mampu biar subsidinya masuk gitu. Kalau saya itu sih, Pak. Oh ya, sama satu lagi buat apa? Peserta siapapun, kayak kita kan kalau kita pekerja, tapi beberapa dari kita kan menanggung orang lain kan, orang tua, saudara, dan itu dihitung sebagai peserta mandiri kan, karena kita bayarin. Nah, untuk kita-kita yang sekiranya masih mampu, mending bayar iuran. Sesuai kemampuan berapapun lah, misalkan gitu. Asalnya dia kelas 2, turunin lah jadi kelas 3 biar nggak terlalu berat. Kelas 1 turunin jadi kelas 2. Tapi tetap bayar iuran. Soalnya ya, mau gimana pun ini prinsipnya gotong royong kan. Kita bayar iuran, duitnya dipakai sama yang lain yang nggak mampu. Lebih ke sana sih kalau saya. Menurut Bapak gimana, Pak? Dari tadi saya dulu yang ngomong nih. Saya mah yang penting kalau aku ya dinaikinnya kan mungkin nggak ada orang yang merasa sangat berat gitu dengan kenaikan ini, pasti ada gitu yang merasa sangat berat, akhirnya kan makin ogah-ogahan orang naikin ini. Tapi menurut aku salah satu cara untuk mendongkrak minat orang itu sama BPJS, sama istilahnya mempercayakan kembali diri mereka kepada BPJS itu ya dengan salah satunya dengan pelayanan sih. Sebenarnya itu permasalahan dari awal BPJS ada ya menurut aku ya. Kalau seandainya pelayanannya oke, kayaknya orang bakal berbondong-bondong sama BPJS gitu, termasuk ke kalangan menengah gitu kan, kalangan menengah yang mereka mampu, tapi kalau mereka nyaman sama satu asuransi ya kenapa enggak gitu ya kan? Betul. Nah, gitu sih Pak. Itu dia. Pandangan tipis-tipis saja. Dahsyat ini. Dahsyat. Okay. Oh ya, satu lagi Pak. Satu lagi, sorry baru ingat. Ini satu lagi. Kalau saran dari saya sih harus ada perhitungan progresif sih buat BPJS Kesehatan. Karena peserta mandiri itu, yang pekerja itu ada batas atas. Perhitungan gajinya 12 juta. Waktu itu kita pernah bahas kan. Itu jadi, kita udah bahas ibaratnya orang yang gaji sebelumnya. Kasih link aja. Linknya ada di bawah linknya ini. Di sini atau di sini. Linknya di sini. Jadi kayak intinya singkatnya orang perhitungan gajinya itu kan tadi 5% terhadap gaji. Kalau gajinya 12 juta, berarti 5% terhadap 12 juta itu. Nah, tapi 12 juta itu batas atas. Jadi kalau orang yang gajinya 30 juta, tetap dianggapnya gajinya 12 juta. Padahal kalau progresif kan ya dihitung aja gitu, misalkan 20 juta naikin batasnya, kan lumayan pendapatan buat BPJS. Itu sih Pak. Betul. Itu dari saya. Itu juga udah membantu BPJS ya. Nantilah. Mudah-mudahan nanti direktur BPJS-nya nonton Bapak gitu ya. Wah, iya, Bapak, gitu. Semoga WhatsApp saya dibalas ya Pak Fahmi kalau nonton. Oke, Bibi. Aduh, aku senang kali ini. Jadi tahu gimana kondisi sebenarnya gitu loh dari BPJS ini, daripada aku baca judul-judul berita sama tagline-tagline di televisi atau di judul online gitu. Aku kayaknya lebih oke sama penjelasan pengamat perasuransian tanah air ya kan. Bibi Pangestu Pratama, dahsyat. Terima kasih banyak ya waktunya ya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih juga sudah. Mudah-mudahan sehat terus di tempatnya ya. Tempatnya di rumah, work from home. Work from home. Saya masih di office nih, kelihatan lampu-lampunya nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa. Media sektor yang dikecualikan. Yang penting kita pakai masker, jangan lupa ya kan. Sekalian. Sosialisasi. Mantap itu. Oke, Bi, terima kasih banyak. Nanti kawan-kawan kita ada diskusi-diskusi lainnya sama narasumber-narasumber lainnya. Kawan-kawan yang mungkin yang nonton boleh saranin ya. Nanti kita jumpa lagi di diskusi lainnya. Saya Reful pamit. Terima kasih, Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.